Tayangan di Chandra Malik Televisional CMTV dapat dinikmati pula di Chandra Malik Broadcasting. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV bersama saya Chandra Malik di Chandra Malik Televisional Television Channel on YouTube. Selalu ada orang-orang di belakang panggung yang menjadi tulang punggung dari panggung itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak dengan seseorang yang lahir tumbuh besar di atas panggung, tapi juga ternyata memiliki pengalaman yang sangat banyak berada di belakang panggung, mendukung, mensupport lahirnya orang-orang belakang panggung. Iksan Skuter. Ya, apa kabarnya, Cak? Alhamdulillah sehat, Gus. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Di mana ini posisi sekarang? Posisi ada di Malang. Kampung halaman kesekian. Bos, betul. Apa hubungan batin Mas Iksan Skuter dengan Malang? Saya kecil pernah di Malang, kuliah di Malang. Saya menawaikan niat bermusik juga di kota Malang. Banyak riwayat lah, banyak sejarah. Nah, orang-orang yang memiliki jasa besar terhadap Iksan Skuter selama di Malang. Ibu kos saya. Oh, ibu kos, ya. Beliau siapa asmone? Ibu kos itu Ibu Sumaryo namanya. Ibu Sumaryo. Gimana jasa beliau itu seperti apa besarnya? Ibu Sumaryo itu ibu kos paling baik se-Asia Pasifik kelihatannya. Karena apa? Karena waktu saya kuliah, ibu kos saya itu tiap hari Jumat, itu anak kosnya dikasih makan gratis, Gus. Wih, keren. Katanya beliau ngasih makan anak yang sedang menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa lah. Oh iya. Kesempatan namanya anak kos. Iya. Dikasih makan sak unjuk. Terus pokoknya ibu kos terbaik lah. Yeah. Tapi selain ibu kos ya banyak teman-teman, terutama ya yang sampai detik ini mensupport saya. Yeah. Banyak sekali. Di Malang banyak sekali. Contohnya 25 nama. Waduh, sak RW itu namanya. Iya. Siapa contohnya? Ya terutama ya tim-tim saya. Ada Santos, ada Topan, ada Bagus, Daus, ada Sani, ada ya anak-anak di lingkaran saya ya, yang kemudian kita juga akhirnya bikin warung itu, warung kopi, warung serawung itu. Ya. Ya, itu yang sampai detik ini mensupport saya. Aku menduga peran ibu kos dalam membangun kejiwaan seorang Iksan Skuter itu sangat besar, sehingga memiliki kepedulian. Setidaknya kan Mas Iksan waktu itu pasti berdoa setiap hari adalah hari Jumat. Belum lagi loh ibu kos itu dulu di kos-kosannya kan jadi satu rumah. Jadi beliau itu punya dapur rumah tangganya beliau. Oke. Tapi namanya anak kos kan, kita setiap hari memantau radar. Ibu kos kira-kira masak apa ya? Ya. Nah, saya pribadi punya trik. Waktu itu harga telur itu satu bijinya itu Rp500. Ya. Tahun itu. Ya udah saya beli ke warung. Beli telur berapa? Satu Rp500. Udah saya bawa pulang. Saya masak di dapurnya ibu kos. Ibu kos lewat. Masak apa Mas Iksan? Ini Bu, bikin telur. Oh iya, itu kalau ada nasi monggo loh. Oh iya Bu, gitu. Dapat nasinya. Dapat nasi. Habis itu terus karena posisi rice cooker itu ada di dekatnya sayur, ya namanya anak kos yang khilaf gimana ya. Ya udah dapat nasi sama Bu, saya minta sayurnya boleh gitu. Berbekal Rp500. Terima kasih Bu Bos.
Nah itu sampai dijadikan lagu nggak sama Iksan? Ada ya lagu sih, nggak sampai nyebut, tapi spirit kebaikannya itu yang akhirnya saya bikin lagu. Aku memang meyakini itu karena kebaikan ini kan menjadi elemen paling mendasar dari lagu-lagu Iksan Skuter. Selalu mengingatkan kita pada proses, pada perjuangan, pada susahnya hidup, pada daya tahan, daya lawan juga, bahkan sampai daya mati. Seseorang ini mati bagi Iksan masih bisa menjadi inspirasi. Ya. Nah, sekarang tolong sebut siapa orang yang sudah mati dan masih menginspirasi Iksan Skuter? Kalau mati nggak tahu ya, tapi posisinya masih misterius. Oke. Yang memengaruhi saya cara menulis lirik yang sangat lugas, yang sangat sederhana, tapi langsung to the point gitu. Bisa saya duga. Wiji Tukul. Tapi nggak tahu sudah meninggal apa enggak. Nah, yang kedua ada Pramudia. Itu pun sama, itu gaya tulisannya lugas, sederhana, ceritanya apa adanya itu. Kalau di sekeliling saya itu mbah saya. Mbah Sinten menikah asmane? Asmane Mbah Jayus. Mbah Jayus. Itu yang membelikan saya gitar pertama kali. Oh, ini. Harganya 25.000. Ini bentukannya dari Mbah Jayus ya? Ya, dari Mbah Jayus. Ceritanya bagaimana? Kok bisa sampai dibelikan gitar piye? Jadi Mbah Kakung saya itu pensiunan pegawai gitu. Jadi Mbah saya udah sedo, maka Mbah saya tiap bulan itu selalu nerima pensiun. Nah, cucunya itu selalu merongrong. Iya. Pada suatu hari saya punya kecintaan kepada musik itu, pada main gitar terutama. Terus, wah mau minta siapa gitu. Wah, kelihatannya yang paling memungkinkan instan, lihatnya di ACC, minta mbahku. Mintalah. Jadi habis pensiun, merayu saya. Ding. Udah, dibelikanlah saya sebuah gitar pertama kali, harganya 25.000, mereknya aku nggak tahu. Gitarnya itu yang kalau digenjreng A minor cocok gitu, nanti C nggak cocok gitu lah. Terus banyak triplek gitu. Itu andai kata gitar itu masih ada, pasti akan saya museumkan gitar itu. Gitar pusaka itu. Gitar pusaka, nah itu pun bagian sejarah juga. Soal spirit, kehidupan harus berjalan dan harus lanjut. Ya. Nah, gitarannya Iksan Skuter ini kan beda nih dengan gitaran musisi yang keluaran kursusan. Atau musisi dengan pengaruh-pengaruh pergaulan middle up, ya, menengah ke atas. Khas jalanan. Ini pengaruhnya dari siapa? Pengaruhnya dari pengamen jalanan. Pengamen jalanan? Pengamen jalanan. Saya itu dulu kuliah di Malang, terus kalau pulang ke Blora dari Malang itu dulu naik bis. Nah, setiap kali naik bis itu pasti banyak pengamen di dua terminal yang cukup memengaruhi cara saya bermain gitar. Cara ngocoknya ya? Nah, cara ngocoknya jing itu ada pengamen-pengamen di Bungurase. Sama pengamen di terminal Osowilangun, Gresik. Ya, oke. Kalau bahasa musiknya, ini orang keren banget di kondisi mesin yang berjalan, di kondisi sesaknya penumpang, di kondisi yang sangat senarnya mati, tapi dia tetap dengan all out dan dia mampu mengalahkan suara mesin, suara gaduhnya pedagang asongan yang luar biasa. Nah, itu cukup mengaruhi saya. Akhirnya kalau saya tarik kesimpulan, pengamen itu memainkan musiknya, semua penumpang pasti suka, kecuali yang tidur. Minimal itu kakinya utik-utik gini loh. Minimal kakinya utik-utik. Nah, itu pun mengaruhi saya. Dalam kondisi yang sangat tidak ideal, dia masih bisa berjuang ya. Betul. Itu luar biasa. Nah, terus gini Gus, belakangan belum lama ini saya perform di dua kota, yaitu di Gresik sama di Sidoarjo. Nah, konsep panggungnya itu kemarin berbentuk bis. Jadi penontonnya terbatas, di kondisi COVID kayak gini penontonnya terbatas. Kemudian posisinya saya itu persis kayak pengamen itu. Saya main di atas bis yang sedang jalan, kurang lebih durasi 1 jam. Dan saya bilang ke penonton, maka saya baru sadar bahwa pengamen bis kota itu orang-orang musisi yang sangat luar biasa hebat. Tingkat kesulitan tinggi ya? Wah, tinggi. Itu butuh skill yang luar biasa, sumpah. Nah, itu menjadikan Iksan Skuter pernah nggak mengalami perjalanan hidup sebagai pengamen? Pernah, cuma ya dulu kan jadi pengamen ya
ngumpet-ngumpet, judulnya ngumpet-ngumpet. Terus ngamennya itu selalu hunting di daerah desa yang habis panen padi misal. Jadi petani kan loman. Nah, habis panen uangnya banyak gitu. Wah, kita ngamen di desa itu. Wah, itu dulu nyanyinya ini Bragi. Iki cuma wong lawas sing ngerti kok. Bragi, Iwan Fals pasti. Nah, di era itu saya SMP itu ngamen dengan orang yang ngasih Rp1.000 itu sangat luar biasa. Oh, udah gede itu waktu itu. Wah, gede karena harga rokok itu masih Rp750. Ya. Jadi dikasih 1.000 itu wah. Nah, itu akhirnya yang ngumpet-ngumpet ngamen hanya untuk tujuan malam minggu kita bisa beli ini, beli itu, terus nongkrong bareng gitu. Berarti kalau menjadi profesi. Orang-orang kebanyakan ngamen dari rumah ke rumah, Iksan ngalami ngamen dari sawah ke sawah ya. Pokoknya petani habis panen gitu loh. Iya. Terus pura-pura bertampang kasihan gitu. Itu yang menjiwai kecintaan Iksan Skuter terhadap alam Indonesia. Ya, salah satunya. Tapi kemudian pernah juga hidup membawa Iksan dalam perjalanannya sampai ke bawah jalan layang membina anak-anak pengamen di Depok kalau nggak salah ya. Ya. Itu gimana tuh? Singkat ceritanya seperti apa waktu itu? Pada tahun 2012 saya pertama kali rilis album pertama Iksan Skuter. Ya. Terus saya akhirnya kan tahu ini urutan dari produksi, dari saya punya ide, lalu merekam sendiri, mixing mastering sendiri sampai saya ngurusi hal-hal detail yaitu penggandaan CD misal. Intinya saya ternyata gampang ya. Karena apa? Karena dulu sebelumnya untuk urusan penggandaan, untuk urusan apa itu kan yang ngurus label waktu saya punya band. Nah, waktu saya sendirian, oh ternyata gampang ya. Saya tahu alurnya. Nah, pada suatu hari akhirnya saya dimintain tolong untuk perform di terminal Depok. Dalam rangka penggalangan dana rumah baca. Saya ketemu dengan seseorang namanya Andi Malewa, ngobrol, terus aku, nah ini kelihatan momen asik ini untuk ngobrol sesuatu yang berhubungan dengan musik. Saya bilang ke dia, Mas, bisa nggak ngumpulin pengamen yang intinya adalah gimana caranya pengamen itu kumpul, karena saya yakin mereka itu punya lagu sendiri sebenarnya, cuma terkendala budget, terkendala waktu. Oh bisa Mas, tapi syaratnya harus punya lagu sendiri. Akhirnya terkumpullah pengamen, saya workshop kecil-kecilan, saya bawa laptop ke terminal, saya bawa perangkat recorder sederhana, saya workshop di terminal itu, sampai akhirnya mereka, saya bilang, ngerekam lagu itu nggak susah kok, zamannya sudah berbeda, udah gampang. Akhirnya ya saya nyinaoni sharing kepada mereka cara merekam lagu, cara mixing, cara mastering, sampai akhirnya mereka punya karya sendiri, dan mereka menjajakan CD original mereka itu di bis kota. Dan itu cukup fantastis karena untuk menghabiskan 1.000 keping CD itu mereka nggak sampai 3 bulan sudah habis. Saya yang mengenaskan lah, pokoknya mengenaskan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa pengamen, musisi jalanan itu musisi yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Mentalnya teruji, olah vokalnya teruji. Cuma mereka seringkali minder dengan posisi mereka itu aja. Tapi ketika mereka udah punya album, mereka sangat wow. Saya sempat dengar juga ketika mereka ngamen di bis-bis itu membawa karyanya, CD-nya, mereka tidak mau dibayar sebagai pengamen ya? Tidak. Maunya dibeli aja ya karyanya? Dibeli. Oke, keren. Pengamen yang diidentikan ganggu lah, tanda petik ganggu itu, saya bilang, posisimu nggak jauh beda dengan Iksan Skuter, nggak jauh beda dengan Wali Band, nggak jauh beda dengan Peter Pan yang mereka juga rekaman, mereka mixing, prosesnya mereka paham, mereka bikin video klip juga. Artinya mereka ada di posisi yang sama. Artinya sekarang kita bukan manusia yang meminta-minta itu, tapi kita sekarang adalah manusia yang bergerak di industri kreatif, dengan menjual CD, dengan menjual produk yang mereka buat. Pada saat seperti apa sih seseorang itu bisa dikategorikan atau ditahbiskan sebagai musisi? Ketika mereka sudah punya karya yang pasti. Punya karya musik ya? Nah, punya karya musik itu dalam proses entah dia sebagai posisi sebagai songwriter, pencipta lagu, atau dia pembuat lirik, atau dia pembuat aransemen, atau intinya orang-orang belakang layar.
Ya. Selain itu kan ada juga musisi yang pembuat lagu sekaligus penyanyi gitu. Ya, Tapi ada juga additional player, tapi dia berproses dalam melahirkan karya yang baru dan original. Aku rasa itu masih musisi. Artinya tidak harus selalu di atas panggung ya Mas Iksan ya? Tidak harus. Nah ketika kemudian Iksan Skuter beralih dari pengamen dari sawah ke sawah, masuk ke dapur rekaman atau membuat band, itu cerita awalnya bagaimana? Cerita awalnya saya satu kampus dengan seseorang penulis buku bernama Chandra Malik. Saya satu alma mater dengan beliau. Akhirnya saya masuk di Fakultas Hukum UB. Ya. Dari sana di kampus itu kan ada unit aktivitas band. Ya. Akhirnya saya ketemu dengan banyak orang yang punya kecintaan yang sama, yaitu dengan musik. Saya sempat bikin band cafe, Top 40-an gitu, bawain lagu siapa, main di cafe ini, cafe itu. Sampai pada suatu hari saya bosen ngulik lagu orang. Bosen aku. Faris RM terus, Ruth Sahanaya terus, ini terus, bosen. Saya bosen, saya pengen bikin lagu sendiri gitu. Akhirnya ternyata pikiran itu juga dialami sama teman-teman band Top 40 saya. Akhirnya kita sepakat bikin lagu sendiri, kita bikin band sendiri. Akhirnya udah kita sepakat, kita bikin lagu, kita rekam sendiri pada saat itu. Album pertama kali itu ya berupa kompilasi, namanya Indie Boil Post, itu 2002 album itu lahir. Nah dari situ sedikit banyak akhirnya saya tahu soal recording, meskipun itu jadi dalam kamar, tapi minimal dari situ recording itu nggak kayak dulu yang harus pakai pita, pakai sekarang zamannya itu. Wah gampang ternyata ya, gitulah. Gitu. Akhirnya semakin membuat saya wes nawa itu aku jadi musisi, karena aku kelihatannya mau jadi jaksa nggak cocok, jadi pengacara ya nggak cocok, jadi hakim apalagi gitu, pokoknya saya nggak cocok. Tapi musisi aja gitu. Iya. Nah, di titik transitnya pernah menjadi penyanyi kafe, pernah juga membawakan lagu-lagu orang. Ya. Ini momentum ini untuk Mas Iksan memberikan penilaian terhadap teman-teman yang pada saat ini masih memilih untuk menjadi penyanyi cover, membawakan lagu-lagu orang lain. Itu kelebihan dan kelemahannya kira-kira apa Mas Iksan? Kelebihannya mereka panggungnya banyak, terus mereka itu nggak sampai ngalami fase mikir bikin original, mikir bikin tema, mereka nggak sampai di fase itu. Terus mereka lebih cepat mendapatkan uang. Ya. Tapi secara karir bermusik mungkin ya seperti itu terus gitu. Sampai tua pun seperti itu terus. Mereka dari kafe ke kafe gitulah. Tapi kelemahannya adalah ya karir satu tadi, kedua kita itu suatu hari akan mengalami fase pergantian generasi. Orang kafe pasti berpikir ngapain aku ngundang band yang sudah tua-tua itu. Iya. Kan mending ngundang band baru yang lebih fresh, lebih cantik, lebih ganteng, lebih skillnya itu gitu. Itu kelemahannya. Artinya ya semua pasti ada umurnya. Tapi di warung itu Gus, itu kan saya punya banyak pelanggan. Ya salah satunya anak-anak yang sampai hari ini main Top 40-an gitu. Tapi saya sempat kasih saran, nggak apa-apa Top 40, tapi diimbangi dengan membuat karya. Artinya ketika mereka di kafe, mereka ya dapat uang dari kafe untuk bertahan hidup, tapi di sisi lain mereka sekali dua kali menyisipkan lagu mereka dan promosi album mereka. Betul. Karena sebenarnya yang paling dikhawatirkan adalah karena terlalu sering membawakan karya orang lain, kita menjadi kehilangan karakter kita sendiri ya. Betul. Suara kita sendiri hilang. Iya, karena kita menirukan penyanyi ini gitu. Gitarisnya pun sama, menirukan soundnya ini, sampai nggak tahu dia itu siapa gitu. Karena selalu berubah-ubah. Kehilangan diri sendiri ya. Kehilangan diri sendiri. Makanya saya kasih saran ke mereka, nggak apa-apa, Top 40 tetap jalan, tapi idealnya sih sambil jalan di kafe, kita juga promo karya sendiri, jualan CD, entah lagu 1, 2, aku rasa lumayan, saya bilang gitu. Tapi bikin lagu sendiri itu nggak gampang Mas Iksan. Iya. Nah prosesnya kalau Iksan Skuter bagaimana? Gus Chandra pasti tahu sholat tasbih lah ya. Kalau sholat tasbih nggak bisa seumur hidup, pisan naik. Ya. Syukur-syukur seumur hidup ya 2 kali, syukur-syukur setahun sekali, syukur-syukur apalah gitu, sampai semakin cepat makin baik gitu. Ya. Dan saya sebenarnya pakai pola itu gitu.
Ya minimal kalau saya nawa itu jadi musisi, minimal dalam seumur hidup 1 lagu lah harus saya ciptakan. Tapi ternyata ketika saya berhasil menciptakan 1 lagu, wah kurang ini. Oke. Ternyata gampang ya. Meskipun itu nggak semudah ngebalikin itu, terutama dalam rasa percaya diri menampilkan karya sendiri gitu. Tapi prinsipnya kayak salat tasbih tadi, minimal itu seumur hidup sekali ya. Sekali seumur hidup ya. Ya itu. Dan lakukan yang terbaik ya. Betul. Lakukan terbaik meskipun sekali seumur hidup. Betul. Jadi saya membayangkan kalau suatu hari nanti saya mati ditanyain malaikat itu pede. Hei, kamu di dunia ngapain? Musisi. Gitu. Punya lagu? Punya. Gitu. Jadi saya tuh nggak terlalu wirang lah gitu. Isin gitu. Aku musisi nggak punya lagu gitu kan, isin dengan malaikat. Nah, prosesnya gimana? Perlu ada kejadian dulu yang menyentuh hati, apakah bisa dengan observasi atau karena mengikuti isu-isu sosial atau ya sekedar mengarang, ada orderan, ada request, ada project bikin atau gimana? Banyak Gus, jadi saya pernah ngalami fase di industri musik. Jadi saya dulu punya band saya masuk ke label. Nah di saat itu ya kita sebagai musisi yang terikat dengan kontrak gitu, ya sesuai orderan produser, sesuai orderan label. Misal waktu itu, bikin lagu dong yang temanya cinta jarak jauh, semisal. Oke. Wah kita harus tanda petik onani gitu, membayangkan cinta jarak jauh, ya apa yo? Gitu. Cinta apa? Bikin lagu soal patah hati gimana ya? Gitu. Itu saya pernah ngalami. Ya. Terus juga orderan soal bikin theme song, original soundtrack film, semisal itu pernah. Tapi kalau buat Iksan Skuter sendiri, saya bikin sesuatu lagu itu ya dari apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya rasa, apa yang saya lewati. Background saya membuat lagu ya dari situ. Musik dulu atau lirik dulu? Berbeda-beda. Kadang dapat tema dulu, semisal lagu Partai Anjing itu dapat tema dulu. Saya nongkrong di warung pinggir jalan, lalu ada obrolan, anjing tuh partai tuh. Nah, wah keywordnya bagus ini. Gitu. Ya. Wah ini bagus nih keywordnya, baru intinya tema dapat, baru saya kembangkan menjadi kerangka lagu. Gitu. Ya, ada juga yang lirik dulu ada juga yang musik dulu ada, beda-beda, nggak satu pola intinya. Ya. Jenengan ini kan single fighter. Ya. Dalam proses penciptaan lagu itu mau diberi pengaruh oleh teman-teman atau memang mandiri mutlak? Mereka berjuang agar kita menang. Mereka berjuang agar kita senang. Berbagi peranan dalam pertunjukan, menjadi terdepan meski tanpa sorotan. Di belakang panggung ada tulang punggung. Dari belakang layar menyalakan gebiar. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa tak senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam malam. Suasana seimbang tepat, Jadi nikmat jarum coklat. 80% lah saya mandiri mutlak. 20% boleh biasanya manajemen yang ngasih saran. Mas kalau gini gimana? Tapi 20% lah itu komposisinya. Lebih banyak dominan saya. Tapi saya mencoba untuk membayangkan kalau aku bikin lagu, insya Allah ini kelihatannya pasti orang suka. Ya. Ini chordnya kelihatannya gampang ini ya. Saya membayangkan kalau dibawain sama anak-anak nongkrong di pos kampling, gampang nih chordnya, misalnya kayak gitu.
Saya selalu gitu. Orang-orang yang seringkali menjadi orang pertama mendengarkan karya terbaru Iksan Skuter siapa? Istri Oke. dulu. Sekarang istri saya udah sibuk dengan anaknya gitu. Jangan nangis. Aku golek loh ini. Tapi sekarang tim kerja saya, manajemen biasanya bikin album baru, lalu saya sodorin hasilnya. Biasanya saya bilang, silahkan didengarkan dan silahkan dipilih kira-kira mana yang paling catchy, paling enak didengar. Jadi nanti masuk tahapan selanjutnya kita bisa menentukan single hit, second single dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Itu selepas dari label kemudian menjadi indie, itu prosesnya apakah banyak belajar dari major label sebelumnya? Mengerjakan RBT, mengerjakan video klip dan lain sebagainya. Betul. Jadi di label itu ada sisi gelap dan sisi terang gitu. Sisi gelapnya ya saya nggak bisa berkarya sebebas kita karena sesuai dengan rules industri yang harus jualan gitu. Ya. Nah itu sisi gelapnya. Tapi sisi terangnya adalah saya akhirnya tahu sedikit banyak soal sistem, soal mapping market, soal manajemen isu, soal promo, soal marketing dan lain sebagainya itu dari label, dan itu banyak sekali saya dapatkan dari label. Nah setelah saya keluar label, pola itu yang saya gunakan sampai hari ini. Bikin karya, kira-kira mappingnya gimana nih, nanti kostumku harus gimana, nanti panggungnya gimana dan sebagainya. Itu banyak sekali saya dapat dari label waktu itu. Iya. Yang digunakan platformnya apa saja? Kalau sampai hari ini saya pakai YouTube. Saya bikin YouTube itu 2012 waktu itu, Gus. Ya. Nah, saya waktu itu bikin YouTube bukan gara-gara kayak anak-anak sekarang bikin channel YouTube yang nanti dapat royalti apa-apa, enggak ya. Tapi saya waktu itu sangat sadar laguku itu nggak akan bisa ditampilkan atau dibawakan atau dinyanyikan atau ditayangkan di inbox atau dahsyat. Televisi ya? Ya, televisi itu laguku nggak bisa. Akhirnya waktu itu saya bilang ke teman-teman, TV kita adalah YouTube, radio kita adalah SoundCloud waktu itu. Karena pun sama, radio itu pasti nggak akan memutar, maka kita harus punya media lain. Ya. Nah, dari situ YouTube kita punya, kemudian waktu itu era SoundCloud, saya pernah punya, terus eranya bergeser, ada iTunes, ada Spotify, akhirnya saya daftar semua itu. Akhirnya semua platform itu hampir punya semua yang digital. Dan itu efektif ya? Sangat efektif untuk hari ini. Ya. Cukup membantu di kala pandemi lah. Nah, ini ternyata cukup berhasil dalam mengkomunikasikan atau menggelombang pasangkan lagu-lagu Iksan sehingga sampai terdengar di daerah-daerah. Ya. Sampai ada penggemar yang fanatik, sampai hafal lagu-lagu Iksan Skuter. Ini sesuai dengan ekspektasi atau sesuatu yang mengejutkan sebenarnya? Sebenarnya mengejutkan, Gus. Karena saya itu makin hari makin ketakutan dengan karya saya sendiri ya. Karena karya itu kayak anak kandung yang dia dilahirkan perocot, bayi, lalu dia mulai beranjak dewasa, dia punya teman, kelas SD, kelas SMP, SMA, dia makin besar, tiba-tiba dia sudah merantau kemana, dia punya itu, ibaratnya kayak gitulah karya itu. Ya. Nah semakin besar anak atau karya itu, ternyata banyak hal-hal di luar dugaan gitu. Yang kadang saya sendiri kaget. Ibaratnya kayak anak kita tiba-tiba ngajak temannya yang, "Duh, temanmu kok gini?" gitu misalnya. Ya. Itu sangat di luar ekspektasi. Karena waktu itu saya bikin, siapa yang mau dengerin lagu saya dengan lirik dan tematik seperti itu di saat Peter Pan atau Noah yang sedang booming, di saat band-band yang tema-tema cinta booming. Ya saya waktu itu bikin aja, toh nanti orang yang nggak ada yang dengerin gitu. Ya. Kemarin baru ada kayak anak, saya main di Gresik, ada anak yang nonton dari Cirebon naik sepeda motor, itu rasanya jancore, adoe rek, kon iku lha opo sih rek, kayak gitu rasanya. Aduh, itu rasanya, waduh gimana ya ini, mau melarang nggak bisa, mau apa nggak bisa. Terus terakhir itu anak Depok main ke warung Serawung gitu. Saya tuh, loh kok gini gitu. Ya, itu ya. respon. Itu berarti karya kita tuh mempengaruhi hidup orang lain ya? Iya Gus, akhirnya sekarang gini, mau bikin lirik itu sangat ekstra hati-hati gitu. Sampai terus ada yang
Mas, aku tuh jadi aktivis gara-gara dengerin lagumu gitu. Karena saya, aduh, aku langsung aduh. Itu di luar dugaan. Iya. Akhirnya waduh, saya bikin lirik, bikin apapun sekarang berpikir ekstra yang sampai akhirnya saya menyimpulkan jangan-jangan industri waktu itu, industri label, major label, jangan-jangan mereka menemukan pola itu gara-gara rentetan apa nggak tahu ya, sampai menemukan pola ya gini aja lah gitu. Ya. Tapi yang pasti hari ini saya tuh bikin lagu, bikin apa itu rasanya hati-hati gitu. Iya. Kira-kira ini nggak ya gitu rasanya. Itu faktor utamanya kira-kira karena kemurnian kita dalam berkarya, tidak ada tendensi-tendensi tertentu atau bagaimana? Kok sampai berkekuatan daya ledaknya besar di hati pendengar? Saya nggak tahu tuh Gus. Tapi sampai hari ini Indonesia itu punya lagu yang semua orang kalau mau mendengarkan dalam kapasitas yang besar itu di stadion atau apa, itu pasti merinding. Ya. Ada daya ledak gelombang kejut yang besar gitu. Ya. Itu ketika kita bernyanyi atau mendengarkan lagu Indonesia Raya di dalam stadion gitu. Ya, itu rasanya edan. Ya. Nah, kemungkinan itu Gus, kemungkinan itu. Tapi saya nggak tahu. Memang lagu itu kayak misterius, kayak ada mantranya, ada apa ya? Nggak tahu, itu kayak misterius sih. Nah, kekuatan liriknya Iksan itu pada temanya atau pada pilihan-pilihan kata atau pada repetisi rima gitu ya, yang membuat kita semakin tergedor-gedor. Apa kocokan gitarnya atau karakter suaranya? Kelihatannya pada tema, kelihatannya Gus. Tema ya. Nomor satu tema. Tematiknya tematik yang sederhana gitu, yang sehari-hari ya, tema sehari-hari. Terus yang kedua mungkin pemilihan kata. Saya memilih untuk tidak memakai bahasa Inggris. Oke. Saya memilih untuk tidak memakai bahasa kias, bahasa sayap. Saya nggak memakai pilihan itu, sehingga pendengar itu mulai dari kota sampai desa ya pasti tahu gitu. Ya. Kalimatnya tersurat, nggak tersirat gitu. Mungkin itu. Nah, itu juga pasti disupport, didukung oleh gaya ngocok gitarnya Iksan ini yang beda dengan gitaris-gitaris kebanyakan. Pola bermain gitar saya itu pola cangkruan. Oke. Sangat familiar kalau orang pendengar orang Indonesia itu, wah ini kayak nongkrong di pos kampling gitu. Mungkin. Ya. Karena ya saya pribadi mengakui kalau saya itu tumbuh besar di dalam konteks musik ya, tumbuh besar saya itu ada di pos kampling satu ke pos kampling yang lain. Ada di desa tadi, ngamen ke desa, dari desa lain, dari bis kota satu ke bis kota lain. Itu yang membesarkan saya dalam strumming misalnya, ngocok gitar itu ya. Dari situ. Perjalanan Iksan Skuter yang dimulai dari sawah sampai pada akhirnya panggung besar berhadapan dengan ribuan manusia, itu pengalaman pertama dan mungkin yang berkesan sampai sekarang. Pengalaman-pengalaman lain itu berdiri di panggung yang seperti apa? Dan bagaimana reaksi penonton? Pertama kali saya mendeklarasikan Bismillah, nawa itu jenengku Iksan Skuter gitu. Terus kemudian saya pertama kali main itu di acara demonstrasi di Bundaran HI yang dihadiri ribuan orang. Itu pertama kali saya main itu, Janjo, aku nyanyi apa ya ini gitu. Nah. Oh oke, aku punya lagu. Aku lirikku hafal nggak ya? Pokoknya penuh dengan itu. Momentum pertama kali. Langsung main di acara demonstrasi. Nah, tapi ketika sudah berjalan, saya itu akhirnya bikin lagu terus, bikin album. Tapi saya sadar, siapa sih yang mau mengundang saya, sponsor gitu. Ya. Laguku kayak gini, ya intinya saya udah siap mental untuk ngadepin kondisi yang sesusah mungkin. Karena resikonya, saya tahu pilihan untuk membuat lagu dengan tema seperti itu saya kurang lebih tahu. Nah, pada satu hari saya ketemu dengan seseorang yang punya brand sponsor, dia punya brand, punya produk besar, terus dikenalkan sama sampean gitu. Kok seneng lagu saya gitu. Iya. Dugaan. Akhirnya ya udah. Saya ikutlah acara Jarum Coklat. Oh iya. Nah, balik lagi, tematik lagu saya itu tematik ibaratnya nggak populer. Rebel ya? Rebel,
bahasa pilihannya juga, pilihan katanya juga bukan pilihan yang sopan gitu. Tiba-tiba Jarum Coklat bikin acara ke pesantren. Dan itu, Janjo aku main di pesantren, fuck ini gimana aku gitu. Aku harus gimana? Aku nggak tahu ngomong. Ini prolognya apa ya? Ini kalau prolog bahasa Arab absolut nggak bisa ini aku. Sampai momen di pesantren itu selalu mendapatkan hal-hal baru. Saya harus belajar untuk berkomunikasi di panggung yang super besar itu. Ingat di pondok pesantren Sunan Derajat kalau nggak salah. Ya. Itu ribuan orang santri-santri, terus saya sendirian di panggung yang super besar itu, terus Janjo aku ngomong apa ini? Itu luar biasa. Itu luar biasa. Sampai sekarang ingat itu. Jadi satu kampus sama Chandra Malik, kemudian ditemukan oleh Chandra Malik lagi, kemudian tur konser sama Chandra Malik di pesantren. Kan, waduh. Karena di luar dugaan, Gus. Karena ya tadi, saya itu sadar lirik saya, lagu saya, tematik karya saya itu nggak populer. Saya yakin mana ada sih sponsor yang mau gitu. Ya. Tapi saya perhatikan dari panggung ke panggung juga ternyata ada penonton-penonton yang hafal lagu sampean. Iya, saya kan heran. Saya pernah main di Haul Gus Dur. Ya. Itu sama di Ciganjur. Nah, lagunya saya bawain lagu Partai Anjing karena main di Haul Gus Dur ya. Amit Sewu, akhirnya lirik saya ganti, nggak enak. Sebelah saya itu Gus siapa, Yai Sepuh siapa gitu toh. Ya udah saya ganti namanya Partai Tuyul. Namanya Partai Tuyul gitu. Ya. Ada aja yang teriak anjing gitu. Kan rasanya, rek, jangan rek, dalam hati kan ngomong gitu. Ya. Jangan rek, ini haulnya Gus Dur. Masa pakai teriak-teriak anjing gitu. Ya. Tapi ada satu momentum yang membuat kami semua yang menunggu giliran untuk naik ke panggung tertawa terbahak-bahak di belakang panggung ketika Iksan Skuter diceraikan dari gitar. Betul. Aku kayak Pak RT. Ketemu pesantren yang tiba-tiba melarang alat musik dan kita terlanjur sampai di pesantren itu harus bernyanyi. Wah, itu PR banget itu. Iya. Kayak kan itu keputusannya siang. Kemudian saya koordinasi dengan manajemen, ngirim -1 sambil berpikir, Janjo aku nanti kayak gimana ya gayanya gitu. Akhirnya ternyata gaya saya kayak Pak RT. dengan tangan di belakang. Iya. Terus duting gitu. Satu pertanyaan terakhir. Iksan Skuter ini nanti akan meneruskan perjalanan hidupnya di dunia musik. Itu berharap panggung-panggungnya siapa saja dan akan berperan seperti apa untuk mendukung panggungnya Iksan Skuter. Yang pasti keluarga nomor 1. Anak istri saya itu punggung saya, tempat saya bersandar kalau saya lagi itu. Ibu saya, kalau untuk tamengnya itu ya manajemen saya. Ya. Tapi saya sampai kapanpun akan tetap berkarya karena saya nggak bisa ngapa-ngapain selain membuat lagu. Saya mau jadi pegawai yang nggak cocok, jadi apa-apa nggak cocok, saya hanya bisa bikin lagu. Saya pakai seragam nggak mau, saya bisa bikin lagu. Dan untuk semua musisi, saya kira kita harus sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kelebihan itu. Kita mampu merangkai kata dan nada, digabung jadi sebuah lagu. Kurasa itu tidak semua manusia bisa melakukan, dan saya mencoba untuk bersyukur ke Tuhan dengan cara ya saya harus bikin lagu terus gitu. Iya, Mau laku, mau nggak laku, mau booming nggak booming itu nanti urusan Tuhan. Yang penting saya menanam. Nanti yang menumbuhkan Gusti Allah gitu rasanya gitu kan. Tapi punggung saya ya anak dan istri dan keluarga. Itu pasti itu. Keren ya, wis. Semoga sehat walafiat, panjang umur, istiqomah dalam proses dan karya. Amin. Dan menjadi manfaat bagi sesama manusia. Amin. Terima kasih Mas Iksan Skuter. Kita telah belajar banyak kepada Iksan Skuter dalam panggung CMTV tentang bagaimana orang-orang di belakang panggung pun layak naik ke atas panggung dan orang-orang yang sudah di atas panggung pun masih bisa menjadi tulang punggung bagi regenerasinya.
Saya Chandra Malik akan jumpa lagi dalam program Punggung Panggung CMTV di Chandra Malik Televisional on YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.